Jumpa lagi dengan saya Yusuf dalam program Ngorek. Nah, kali ini saya akan ngorek teman saya, seorang komikus, atau tepatnya mungkin lebih bicara sebagai cergam, gitu ya. Berasal dari Kota Malang, tinggal di Kota Bandung. Lulusan seni grafis angkatan tahun 80. Dan mulai menggeluti dunia perkomikan itu sekitar tahun 90-an. Nah, bagaimana sepak terjangnya? Langsung saya temui saja. Halo Mas Tony, apa kabar? Sore, baik. Selamat sore. Baik saja, sehat. Tahes ini. Tahes kafe ya. Gimana Bandung? Situasi Kota Bandung gimana yang bisa diceritakan ini dalam situasi COVID ini, Mas? Yo, kita tetap protokol bendino. Ya. Gak yakin beritanya, jadi ini kondo abang, menurut kondo oranye, gak jelas. Gak jelas ya. Gak jelas. Dengan protokol jaga-jaga diri aja. Oke. Dengan gak jelasnya informasi ini, siapa yang lebih produktif ini yang gambar di omah ini? Iya, kita ngono malah wis di omah wis. Di omah. Melayu cedek-cedek gini. Oke. Oke, Mas. Saat ini aku akan ngorek ini ya, kegiatan sampean berkaitan dengan karya-karya sampean mulai dari Karimata 1880, Gurniti ya kan. Terus sekarang di Facebook aku lihat lagi panel-panel Lausam itu juga lihat sampean upload ya di Facebook dan macam-macam. Nah, bisa diceritakan kegiatan sampean ini, kenapa kok tertarik dengan istilahnya tema-tema yang sifatnya nasional ini? Ya, betul. Sebetulnya ini memang dorongan juga konco-konco ini. Mesti ada orang yang mulai rada nekat untuk nerusno tradisi gambar zaman biyen. Oh gitu ya, oke. Ya, kalau istilah Pak Ahmad Saka Jogja itu tradisi gambar detail, lingkungan alam yang indah, segala itu sudah hilang. Oke. Di sini perkotaan kabeh. Jadi aku pikir kemudian Pak Jenny kan lebih akeh gaul dengan Pak Teguh. Jadi dia memang selalu pesan untuk kita mesti jaga budaya kita ini. Ya kira-kira arahnya ke sana. Jadi gimana caranya kita membuat hiburan masa kini tapi tanpa kehilangan tradisi. Tanpa kehilangan identitas landscape bangsa ini ya. Ya betul. Tradisi budaya Nusantara. Sementara kayak teman-teman di Malaysia malah sering nyebut Komik Nusantara. Jadi aku pikir wah kita yang disebut Nusantara kok malah sibuk Jepang, sibuk Amerika. Jadi sejak 2006 lah aku mulai mempelajari lagi segala macam. Jadi aku kan sempat gawe komedi gaya Amerika barang. Jadi sejak 2006 aku mulai putusno, udahlah kita masuk ke sesuatu yang lebih lokal, yang lebih mendasar dari budaya bangsa ini dan tanpa khawatir Pak. Tanpa khawatir wong nggak gelem delok. Oke. Itu kan nggak gampang nih Mas. Artinya ketika kita membuat taruhlah cergam dengan latar belakang setting yang Nusantara itu kan, kenapa saya katakan nggak gampang? Karena apa? Karena kan pasti harus ada riset itu untuk menggali kembali kekayaan lokal itu. Iya betul. Ya aku memang jadi moco sembarang kali dhisik iki. Oke. Budaya bahari, budaya pertanian. Akhirnya aku sih balik, sebetulnya kemudian aku balik ke ide-idenya Pak Teguh almarhum, karena dia selalu senang dengan cerita antar pulau-pulau cilik sing nggak jelas itu. Jadi aku pikir
aku ya main di daerah kono lah sing rada aneh. Dan kemudian ya prosesnya dawa. Karimata itu ide ini mulai dari 2010 kira-kira. Dan baru benar-benar dieksekusi kan tahun lalu. Dari 2010 itu aku riset sembarang kali ya, tentang yang terjadi tahun sekian itu ada apa, 1890 itu ada apa. Baru kira-kira 2 tahun lalu aku mulai pede, mesti tak tokno dhisik. Enggak, aku sinau terus gak beres-beres. Gak masih metu. Ya. Didekemi terus ya. Didekemi terus gak ditokno. Nah, makanya. Saat sampean melakukan riset terus menghadirkan kembali, taruhlah dalam bentuk gambar-gambar yang sampean buat itu. Nah, apa yang menarik sekaligus apa yang menjadi interesting sampean pada saat melakukan itu? Menarik itu kadang-kadang hal-hal kecil. Misalnya ternyata ya kita ini bukan bangsa yang sangat bahari, juga bukan. Tapi bahwa suku-suku ini memang banyak sekali yang di pulau-pulau kecil yang berkeliaran ke sana kemari, kadang-kadang berpapasan sama karo kapal londo barang ini, sehingga mungkin menimbulkan konflik dan sebagainya. Jadi itu yang kemudian sebetulnya tak angkat. Tapi hal yang menarik lain adalah aku jadi belajar macam-macam cara nih gawe udeng. Udeng ya? Iya, udeng ya, ikat kepala ya, soalnya gambar ini ternyata gak iso sekedar niru gaya ini Teguh misalnya. Gak jelas itu ikatannya apa itu. Aku pelajari cara nih gawe ikat Sunda, udeng Jawa, udeng Bali barang. Ya. Akhirnya tak tono, terus dengan riset itu juga kelihatan sebetulnya kita dulu ikatnya aneh-aneh malah. Model maupun polanya? Yo, ternyata macam-macam sekali. Karena ukuran kain juga berubah-ubah dari waktu ke waktu. Soal Karimata, apa yang bisa diceritakan di kono? Ya, jadi di sekitar Karimata itu ternyata pada daerah yang paling ramai. Selat Karimata itu daerah paling ramai zaman Belanda. Jadi aku njupuk waktu ternyata itu memang salah satu keramaian, terutama masa itu eksplorasi minyak di Sarawak wis mlaku. Jadi memang sangat beralasan Belanda itu seliweran di daerah kono, karena Amerika barang wis mulai keluyuran. Nah, kira-kira cerita ini njupuk di situasi yang seperti itu terjadi konflik dengan penduduk setempat lah, kira-kira ngono. Artinya Karimata pada saat itu wis menjadi menjadi jalur hubungan internasional boleh dikata sejamannya itu ya. Oh iya, Selat Karimata sendiri memang sudah dari sebelumnya sudah menjadi jalur internasional itu. Karena dari Malaka bareng liwat kono. Satu-satunya cara mereka untuk tidak lewat itu kudu melipir Bangka, Belitung, ngono lagi nyebrang ke Batavia. Kemudian sampean tuangkan dalam bentuk komik silent. Nah, ini menarik ini. Komik biasanya kan disertai dengan dialog, kata-kata dan macam-macam. Nah, kenapa sampean memilih komik silent ini? Ya, gini. Karena akhirnya aku berpikir pertama tadi tradisi gambar, kedua gambar sebagai hiburan, dan untuk menghibur mesti ada cerita yang memandu gambar, kira-kira begitu. Maka kemudian aku kebetulan ngobrol dengan satu dia itu kurator komik di Singapura.
Kondo komikmu ini gimana caranya supaya bisa terbit 2 bahasa. Tapi bikin 2 bahasa di zaman sekarang ini repot, gitu loh. Ya. Kudu dicetak 2 kali, 2 macam, mesti ngisi, karena waktu. Karena dia ngundang aku datang di Singapura Comic Con di bulan Desember tahun lalu. Akibatnya aku kondo iki karena waktu. Aku cuma paling bisa cuma gambar. Tapi terus dia mikir, ya memang sudah melihat adegan-adegan yang ada di gambar-gambar ini, dia mikir sebetulnya nggak usah kamu kasih tulisan juga kita udah bisa bayang no dialog. Ya akhirnya gitu, akhirnya aku pikir udahlah kita nyoba sekalian. Wong aku ya gak seneng lah tulis gambar kuis ruwet ngono ditambahi tulisan tambah ruwet. Tambah rame. Tambah rame pikir-pikir. Ya si aku sih waktu relo sebelah ini ditutupi teks barang itu kok coba loh ya. Akhirnya wis nekatnya tak tono seperti itu. Kita kasih nama Silent Comic, dan sebetulnya Silent Comic itu akhirnya kembali ke istilah kita zaman dulu, yaitu cerita gambar. Ya wis jarno gambarnya sing bercerita, sing moco pokoknya berkhayal dewe-dewe ae. Tak apa-apa beda-beda. Dan rupanya yang menarik waktu Singapura Comic Con itu, aku kepethuk kanca-kanca Singapura karo Malaysia terutama di ngarepe ruangan, di ngarepe gedung, di ngarep gedung. Nah itu konyol. Jadi acara durung dimulai, konco-konco marani, Pak Tony bawa apa ini? Oh bawa ini, buku saya yang nggak ada teksnya ini. Wah kita mau nih. Jadi alhasil acara durung dibuka, komiko sentek. Lah opo aku lek ngono gak usah mlebu nang gedung lah ya opo. Lah gak nggawa apa-apa, mung nggawa tas kosong. Sampai diguyu ambek kanca-kanca, lho ya opo tas entek. Gimana aku bilang. Cuma hari kedua sih aku teko nang kono, tapi dibayari karo dikei tiket karo panitia. Terus dikei tiketnya pokoknya mlebu. Soalnya iki kacau barang muntek ini ya opo. Lah aku pikir waktu itu kan nyetak dhewe, terus biaya dhewe yang Singapura cukup berat barangnya. Aku khawatir overweight. Overweight tahu batir itu 20 kilo katanya overweight ini. Karena waktu itu aku bawa 2 buku. Buku Karimata dan gambar figur. Aku gawe juga buku gambar figur yang baru jadi. Dan buku itu pancene luwih abot meneh. Luwih abot meneh, ampun. Akibatnya ya wis, ditoni nontek sampai mulai di Bandung kita cetak neh. Ya wis entek neh. Jadi dino iki sampai dino iki sih sudah di angka 400-an, tapi kita jualan terus lah selama ini. Akeh sih sebetulnya tahun ini aku diundang juga ke Singapura Comic Con, tapi ya aku gak wani budal. Aku mikir lebih baik tahun depan lah. Losam. Karimata itu kan ternyata di luar dugaan ketika sampean alasannya kan sebenarnya sederhana, alasannya kedesak waktu, nggak sempet ngekei ini, malah justru itu luar biasa tadi kan gitu kan, dapat respon apik gitu kan. Nah jadi menarik gitu kan, malah laku keras gitu. Nah lek Lawsam sendiri gimana? Lawsam sendiri nah memang ini Lawsam sendiri akhirnya dari banyak masukan, aku ini memutuskan untuk ada narasi sedikit, terutama untuk ngasih timeline, karena rupanya dari masukan dari Karimata itu timeline ini mereka masih agak kesulitan, tapi dialognya menariknya, semua orang berbicara hal yang sama. Wah dialognya asik ya, kita ngarang DVD dalam
di kepala kita bisa bergaya sendiri, oh, ini ngomongin ini ngomongin ngono, itu rupanya jadi dialog yang mungkin tetap tak hilang, no. Tapi narasi ada sedikit, terutama timeline. Ini di mana waktunya kapan, setahun lalu atau ini besoknya, itu tak kei. Tapi dialog tetap tak jadno apa senyap tanpa gitu ya, tanpa kata. Ini. Ya. Jadi hanya ada keterangan waktu, tempat kejadian gitu aja. Anu nih. Kira-kira. Jadi kejadian pun moco adegannya wis. Oh gitu. Lebih ke sana ya. Tanpa perlu tak jelas adegannya. Jadi gini, dalam Cergam Lawas itu kadang-kadang aku merasa terganggu dengan narasi yang menjelaskan karena pukulan itu begitu derasnya misalnya, padahal gambarnya pukulan tok menurut gak apa-apa nih ya. Karena udah derase. Karena udah derase ya. Padahal pukulan tok. Oke. Ya, memang hal lain yang menjadi pertimbanganku balik ke tadi persoalan budaya ya. Jadi Lausam itu aku milih juga karena sesudah aku selesai Karimata, aku itu sempat riset ke Lasem. Menurut aku Lasem ini pelabuhan penting. Pelabuhan penting di masa lalu. Dan ternyata memang sesudah tak baca sejarah juga penting. Makanya akhirnya tak sambung 1892 itu tadinya 1895. Tapi karakter yang ada di Karimata yang tidak mati itu tak kewomen nang Lausam. Jadi ceritanya saya kira aku lebih jauh ke budaya di daerah Lasem. Karena menariknya Lasem itu memang terjadi pembauran budaya yang luar biasa. Akulturasi ya. Ada adipati yang ya akulturasi ini luar biasa. Bahkan mereka perang bersama ya. Orang Jawa dan orang Chinese di sana itu perang bersama melawan Londo. Dan itu menurut aku jarang diangkat. Dalam komik kita itu dulu selalu nggak jelas sebetulnya siapa sing lawan Londo. Pokoknya orang Indonesia aja, jelas sopo. Ya. Tapi dalam situasi Lausam ini tak gawe jelas bahwa mereka memang sudah berbaur dengan baik. Ini jadi menarik ketika sejarah Lasem juga menjadi bagian dari setting cerita Lausam ini. Mudah-mudahan ini kok banyak menimbulkan kepenasaran nih untuk orang-orang yang akan melihatnya. Gitu. Nah, Lasem. Ya, karena memang waktu aku ke Lasem, salah satu yang tak uber memang rumah istilahnya rumah candu yang terkenal juga di sana. Soalnya zaman saya ini kan ternyata urusan narkoba ini gak beres-beres. Ya. Jadi aku mencoba mengkoneksi masa lalu dengan masa kini yang ternyata tak woco soal candu ini malah luar biasa. Jadi aku khawatirnya aku mulai ngerti caranya teko bunga kopi bisa menjadi opium, bisa menjadi candu. Barangnya ternyata kan itu hanya persoalan proses, persoalan proses. Dan aku mau menjelaskan bahwa sebetulnya candu itu kan dibawa oleh Inggris ternyata. Yang utama dia dibawa oleh Inggris dari daerah Asia Jauh. Ternyata dari Asia Jauh yang dikembangkan sampai ke segitiga emas Indochina. Gitu. Jadi ono pengungkapan ini juga ya, pengungkapan sejarah munculnya atau perdagangan candu pada masa lalu di sini ya. Gitu. Mungkin ya sebetulnya itu tak ungkap sedikit hanya sebagai landasan cerita. Karena itu juga bagian kan gitu kan. Dulu kan terkenal juga banyak foto-foto ya. Kita banyak menyaksikan foto-foto korban candu pada masa lalu itu kan gitu. Karena candu itu ternyata
Gitu. Dari mana? Dari Lasem itu salah satu tempat yang besar sebelum nyampe ke daerah sampai Bali ya. Perkembangannya kan sampai Bali. Oke. Oke, dari saiki kalau tak runut taruhlah dari Karimata terus sampai masukkan settingnya juga sampai ke Lasem, bahkan mungkin ke depan pasti akan ada lagi. Nah, persepsi yang ingin sampai bangun melalui karya ini seperti apa, Mas? Ya, yang utama aku pengen sebetulnya Cergam ini menjadi salah satu identitas bangsa. Karena kalau kita lihat semua negara itu punya nama sendiri-sendiri untuk yang namanya komik. Ya, cerita gambar ini sudah dibikin dari istilah ini dibikin tahun 57-an oleh Samnudin dari Sumatera, Medan. Jadi belakangan menghilang. Kita lebih kenal komik generasi baru ini. Terus aku selalu ngobrol kalau konco-konco, mereka bilang kita ini nggak jelas identitas Cergam. Tapi menurut aku sebetulnya Cergam itu jelas karena kita mengangkat cara pikir bangsa kita sendiri. Dan aku udah tahun 2008 waktu diundang ke Filipina, aku diminta bicara tentang komik lokal Indonesia itu apa, sebetulnya ada apa tidak. Dan aku nggak Cergam ini, dan ini penulis Amerika ini sangat tertarik. Makanya sekarang istilah Cergam itu sudah muncul di ASEAN Comics yang sudah terbit tahun 2015. Jadi disebutkan, oh Indonesia punya Cergam. Kalau Filipina namanya Comics. Kalau Eropa kan namanya Bandi di sini. Di sini. Amerika komik. Jadi kira-kira mereka juga setuju bahwa Indonesia punya brand. Dalam komik ini Indonesia punya brand yang namanya Cergam. Karena di seluruh dunia Cergam itu atau komik pada umumnya itu selalu menjadi penanda zaman. Karena di mana-mana dia merekam banyak sejarah atau kejadian-kejadian yang tanpa sadar terekam di dalam Cergam. Nah, berarti seni gambar, cerita bergambar, kalau tak lihat itu juga menandai, ya kan? Juga menandai di mana perkembangan sebuah negara, sebuah state itu terekam di situ ya. Anunya ke sana ya. Ya, betul. Nah, ini kan ibaratnya teman-teman yang bergelut di dalam menggali lagi gambar ini kan paling tidak ada sejarah dan cukup umur nih kalau dipikir-pikir. Nah, kira-kira masa depan komik di Indonesia itu kayak apa sih gitu? Ya, jadi gini, memang yang sekarang kita sedang arahkan bahwa jadi ada yang namanya komik, ada yang namanya Cergam. Cergam sendiri akan menjadi karya seni. Sedangkan komik itu karya industri. Karena dia bisa dikerjakan dengan tim, kerja sama ada tukang cerita dewe, sing gawe gambare dewe, bahkan sing dodolan dewe. Tapi yang level Cergam itu mungkin jadi selevel dengan yang namanya graphic novel grafis. Amerika pun sudah mulai berkembang dengan novel grafis dan komiks. Ya, Eropa praktis dengan Bandi di sini itu mereka sudah mengerjakan dua-duanya sekaligus. Sedangkan Jepang itu makin jelas mereka ternyata punya dua kelompok besar. Jadi yang kelompok industri itu yang shonen shoujo itu kelompok industri ini. Sedangkan yang kayak Vagabond, Musashi barang itu sing kelas seni ini juga jalan, industri juga jalan. Ya, mudah-mudahan di Indonesia pun akan jalan seperti itu. Diharapkan bahwa dua-duanya bisa jalan beriringan untuk saling melengkapi, tentunya ngono ya Mas ya. Betul. Dan satu hal, kenapa kemarin di Karimata itu hanya terbit dalam bahasa Inggris? Karena aku pikir, karena ini aku kepinginnya produk kita itu harus dikenal di luar. Ya, kita harus pakai bahasa yang dipahami secara internasional.
Kira-kira kan ngono. Kan aku tiap Ya. tahun sebetulnya selalu diundang keluar untuk jadi juri dan sebagainya. Nah itu kesempatanku nggak ngenalno produk-produk kita. Oh, gitu ya. Oke. Dalam hal ini ya Sekaligus. komik, cergam, kartun. Jadi apa ya? Ya inilah jadi identitas bangsa. Jadi identitas itu ya. Salah Oke. satu identitas bangsa. Oke. Sekarang ini muncul nih, ini mungkin terakhir nih pertanyaan tuh. Nah, banyak generasi muda, arek-arek enom nih saiki, apalagi dengan besarnya apa istilahnya jurusan-jurusan grafis, jurusan animasi, 3D dan macam-macam gitu ya, yang kaitannya dengan software atau apa istilahnya kemampuan software maupun hardware komputer. Mereka banyak bergerak untuk juga membuat itu. Nah, kira-kira apa yang bisa Mas Tony berikan pandangan-pandangan untuk bisa apa ya istilahnya memberikan stimulus nanggene teman-teman muda ini nanti ke depan. Oh iya, memang ini menarik. Kemarin aku ya baru penjurian untuk apa komik digital nasional. Komik digital nasional sekelas SMP, SMA. Itu juga menarik karena sekarang jumlahnya sangat banyak. Hanya memang yang sangat penting dibangun itu sekarang sebetulnya storytelling. Kita itu makin banyak yang gambar tapi kekurangan storytellernya. Penceritanya malah kurang ya. Oke. Nah ini yang sebetulnya penceritanya yang kurang. Jadi orang-orang yang mampu membuat cerita dengan nuansa lokal yang kuat. Artinya nuansa itu belum tentu si ceritanya cerita lokal, tapi nuansa berpikir manusia Indonesia ini juga perlu dibongkar untuk berani ditampilkan. Ya, jadi orang wong Jawa, wong Sunda ya pasti beda, cara pandangnya beda, cara memberi solusi beda. Kalau kita balik ke komik Jepang misalnya, komik Jepang itu sangat syarat budaya. Yang utama bukan karena wajahnya orang Jepang semua, itu wajahnya sangat tidak Jepang, kayak alien, fotonya kegedean kabeh, tapi cara berpikirnya sangat Jepang. Itu mereka sangat suka untuk berkompetisi. Wong Jepang ini kan suka berkompetisi sejak zaman samurai kan. Ya. Nah, gimana dengan orang Indonesia? Apakah kita ngangkat gotong royong? Misalnya, jadi kerjasama gotong royong yang kita juga mulai kesulitan itu, karena kita sering dipecah-pecah oleh sesuatu yang nggak penting, sehingga kita menghilangkan kemanusiaan. Kira-kira kayak gitu. Jadi aku sih berharap makin ke depan makin banyak storyteller baru yang bisa bergerak di bidang ini. Tukang gambar, ahli gambarnya harus kolaborasi sama pendongengnya, ya Mas ya. Itu sehingga kok kelengkapan produk baik itu cergam maupun komik Indonesia itu bisa membawa perubahan, menjadi bagian dari perubahan itu sendiri ya. Oke, matur suwun Mas. Kata wis sore ini. Mulai udan nih. Mulai udan nih. Oke, salam sama keluarga. Ya, matur suwun. Sampai ketemu.